Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman peserta dari webinar pada saya pembiayaan perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diogori Sudiantono. Riwayat pendidikan saya dulu saya SMA di SMA jadi periode tahun 2014 sampai 2017, lalu lanjut ke pendidikan tahun 2017, lalu lanjut ke S1 aplikator dari 2020 sekarang. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai itu pengertian daripada pembiayaan perdagangan internasional ini adalah sebuah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik diberikan oleh diri sendiri maupun dari lembaga. Lalu selanjutnya mengenai unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama yaitu unsur kepercayaan. Jadi diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang yang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada jangka waktu, yang berarti setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati, nanti dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. Lalu kita ada risiko. Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, pihak bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, dan juga mendapat risiko kerugian seperti terjadinya tax premium, lain dan kesalahan sengaja maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Itu risiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar risiko tak tertagih. Demikian pula juga sebaliknya. Lalu yang keempat ada unsur kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban mereka. Kesepakatan penyaluran pembiayaan ini dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Lalu yang terakhir ada unsur jalur jasa yang merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan sebutan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan suatu keuntungan yang dibesarkan untuk di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh si penerima pembiayaan tersebut sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh para kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya mengenai tujuan pembiayaan. Nah, di sini ada dua pembiayaan, yaitu yang pertama ada tujuan pembiayaan makro. Yang pertama mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat, artinya masyarakat yang belum mendapatkan akses ekonomi dapat memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Lalu yang kedua tersedianya dana. Nah, ini tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui suatu aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang sedang minus dana, sehingga dana dapat berputar dan berkembang untuk suatu usaha. Lalu ketika meningkatkan produktivitas, yakni berarti adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksi mereka, sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya suatu biaya atau dana. Akhir membuka lapangan kerja baru.
seiring dibukanya sektor-sektor usaha baru melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja baru. Dan ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru. Lalu selanjutnya mengenai pembedaan mikro. Yang pertama yaitu upaya untuk memaksimalkan laba. Artinya dalam setiap usaha itu yang bukan memiliki mereka itu masing-masing memiliki tujuan yang tinggi, itu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk mencapai laba maksimal ini maka perlu dukungan atau suntikan dana untuk usaha mereka. Lalu yang kedua ada pendayagunaan sumber ekonomi, yang berarti sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan pembauran antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta juga sumber daya modal. Jika terdapat sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi tidak dapat sumber daya modal, maka diperlukan suatu pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkat dengan sumber-sumber daya ekonomi. Lalu yang terakhir ada penyaluran kelebihan dana. Ini artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana, sementara pihak lain ada yang kekurangan. Nah, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan atau surplus tadi kepada pihak yang kekurangan. Selanjutnya, bagaimana sih metode daripada pembiayaan ini? Nah, di sini ada 6 metode. Yang pertama yaitu pembiayaan piutang, lalu ada piutang atau factoring, lalu banker acceptance, lalu ada kredit perbankan jangka pendek, lalu ada forfeiting, lalu ada counter trade. Untuk yang pertama mengenai pembiayaan piutang. Nah, pembiayaan piutang ini merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga lain dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Nah, pembiayaan piutang ini mengandung risiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa dari pemerintah yang bisa mencegah importir atau si pembeli ini melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Nah, lalu yang kedua ada anak piutang atau factoring. Ini merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual akun resiko bunga dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga yang disebut dengan faktor banker di tempat eksportir berada. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai banker acceptance. Banker acceptance ini adalah bill of exchange atau term draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Kewajiban bank menerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Nah, banker acceptance ini terdapat beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama bagi para eksportir tidak perlu memikirkan risiko dari importir, lalu menghadapi sedikit exposure risiko politik atau kontrol devisa dari pemerintah. Lalu dapat menjual bank acceptance ini dengan harga diskon sebelum pembayaran jatuh tempo. Lalu ada juga manfaat banker acceptance ini terhadap para importir, yaitu yang pertama memiliki akses yang lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang-barang lain dari pemasok luar negeri. Lalu bisa memastikan bahwa barang-barang yang telah dikirimkan dengan adanya dokumen yang disebutkan bersama banker acceptance. Lalu mendapatkan pembiayaan oleh bank yang menerbitkan banker acceptance. Lalu manfaat banker acceptance bagi bank penerbitnya yaitu memperoleh manfaat dari komisi penerbitan banker acceptance ini. Lalu bunga yang diberikan pada importir yang disebut all-in rate ini, secara umum all-in rate dari bank acceptance ini lebih rendah daripada suku bunga pinjaman primer. Lalu untuk selanjutnya yaitu kredit perbankan jangka pendek. Metode ini kita berdasarkan kebijakan yang diterbitkan untuk modal kerja dalam dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Bank dapat memberikan
memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih lanjut daripada jangka waktu berjangka pendek. Bagi para importir, kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja mereka yang dimulai dengan pembelian persediaan, penjualan barang, lalu penciptaan piutang dagang dan penagihan piutang. Nah, bagi para eksportir, kredit jangka pendek ini dapat membiayai produksi yang dihidup juga untuk ekspor atau pembiayaan sebelum ekspor atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi hingga pembayaran dari pembeli itu. Lalu selanjutnya itu mengenai forfeiting. Forfeiting ini merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang punya hak untuk meminta pembayaran dari eksportir melalui pemegang awal jasa. Jika importir tidak mampu melunasi kewajiban pada saat jasa jatuh tempo. Pada transaksi forfeiting ini, importir mengeluarkan hasil bayar untuk membayar eksportir yang berisi janji untuk melunasi barang-barang modal yang diimpor. Jangka waktu dari dasar ini biasanya berkisar dari 3 tahun hingga 7 tahun. Kemudian eksportir ini akan menjual hasil bayar tanpa recourse pada bank forfeiting. Lalu untuk selanjutnya bagaimana sih metode pembayaran dalam perdagangan internasional itu? Nah, jadi di sini ada 5 metode yang dapat digunakan dalam pembayaran perdagangan internasional. Jadi yang pertama pembayaran di muka atau prepayment, lalu letter of credit, lalu ada draft, lalu ada konsinyasi, lalu ada open account. Nah, yang pertama yaitu pembayaran di muka atau prepayment. Pembayaran di muka atau prepayment ini adalah suatu pembayaran dilakukan dalam bentuk transfer melalui lewat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank. Biasanya pt eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir atau si penjual. Lalu selanjutnya ada letter of credit. Nah, letter of credit ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen yang disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Nah, letter of credit yang terkait dengan perjanjian yang disebut dengan commercial letter of credit atau import or export letter of credit. Nah, letter of credit ini memiliki dua tipe, yaitu repository letter of credit dapat dibacakan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan barang ini digunakan. Lalu ada repository letter of credit tidak dapat dibacakan atau dibuat tanpa persetujuan dari eksportir. Nah, ada beberapa jenis letter of credit yang digunakan dalam membiayai suatu perdagangan, yaitu yang pertama ada standby letter of credit, dokumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Lalu transferatory letter of credit, yaitu dokumen yang memungkinkan penerima pertama dari standby letter of credit untuk mentransfer sebagian atau seluruh letter of credit awal kepada pihak ketiga. Lalu ada segment of process, itu metode pembiayaan lain untuk transaksi yang melibatkan adanya perantara. Lalu yang selanjutnya ada draft. Nah, draft ini atau bill of exchange dalam bahasa Indonesia-nya yaitu wesel, adalah suatu janji yang tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya yaitu eksportir yang meminta pembeli untuk membayar cash amount dari draft. Nah, jika pengiriman dilakukan berdasarkan draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama dokumen exchange payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank
yang selanjutnya yaitu konsinyasi atau consignment, yaitu sebuah sistem cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barangnya ini laku terjual pada pihak ketiga. Jadi seperti penutupan untuk jual barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode akun terbuka atau open account ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama yaitu atau kita itu di mana eksportir ini memilih barang lebih dahulu dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan cara-cara yang telah disebutkan bersama. Jadi di sini si penjual atau eksportir ini harus mengirimkan pembeli atau si importer ini harus memberikan pembayarannya kepada si eksportir. Atau di mudahnya itu ya kebalikan dari metode prepayment. Untuk selanjutnya yaitu mengenai lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia atau biasa disebut dengan LPEI atau Indonesia Exim Bank ini adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Lembaga ini didirikan berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada video mengenai NPI atau Indonesia Exim Bank. Peningkatan ekspor merupakan hal yang penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan konkret yang dapat membantu meningkatkan ekspor. Salah satunya dengan mendirikan Special Mission Vehicle, LPE, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau yang juga dikenal dengan nama Indonesia Exim Bank, merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang menjalankan tugas khusus untuk mengembangkan program ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi pelaku ekspor Indonesia. Fasilitas tersebut diadakan untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan kepercayaan dunia internasional, dan membangkitkan semangat bersaing semua pelaku ekspor nasional. LPEI siap membantu memberikan pembiayaan ke seluruh pelosok negeri, ke area yang tidak terjangkau oleh bank atau lembaga keuangan komersial. Melalui penugasan khusus dari pemerintah, LPEI dapat menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dinilai penting bagi pemerintah, walaupun sulit secara komersial atau national interest account. Inilah alasan mengapa LPEI memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha kondusif untuk mempercepat peningkatan ekspor nasional, mengembangkan produk ekspor unggul nasional berdaya saing tinggi, dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam inovasi produk berorientasi ekspor. Fasilitas yang diberikan LPEI dirancang dalam skema konvensional dan syariah dan dapat mengakomodir semua pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Sejak berdiri tahun 2009, LPEI telah dan akan terus berkembang demi kemajuan ekspor di seluruh Indonesia. Itu tadi profil singkat dari Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari LPEI itu sendiri atau Indonesia Exim Bank. Yang pertama yaitu mendukung program ekspor nasional
melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang atau dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Lalu menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek atau non-bankable untuk peningkatan ekspor nasional. Lalu membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi para eksportir yang secara komersial cukup potensial dan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Lalu di sini ada produk dan jasa daripada LPI itu. Yang pertama yaitu mengenai pembiayaan dalam negeri. Nah, pembiayaan dalam negeri merupakan suatu penyaluran fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor secara konvensional maupun secara prinsip syariah. Ditujukan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha, menghasilkan barang dan jasa ekspor serta usaha-usaha lain yang menunjang ekspor di wilayah Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mengenai pembiayaan modal kerja ekspor atau PMKE. Fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor ini yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank berdasarkan kebutuhan modal kerja pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekspor maupun penunjang ekspor atas barang dan jasa. Manfaatnya ini untuk membantu para pelaku usaha yang memerlukan pembiayaan antara lain untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian atau pemeliharaan komponen dari sarana produksi berdasarkan kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha, lalu menghasilkan barang atau jasa mau ekspor maupun penunjang dari ekspor itu. Lalu ada pembiayaan investasi ekspor. Fasilitas pembiayaan investasi ekspor yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank ini kepada para pelaku usaha guna membiayai investasi dalam rangka kegiatan ekspor maupun penunjang daripada ekspor atas barang yang memiliki manfaat membantu pelaku usaha yang memerlukan antara lain untuk pembiayaan dalam rangka modernisasi mesin atau ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru serta juga pembiayaan proyek-proyek. Lalu ada pembiayaan letter of credit atau surat keterangan berdomisili dalam negeri. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank ini kepada pelaku usaha atas pembayaran letter of credit atau SKBDN yang bermanfaat untuk membantu pelaku usaha melakukan pembelian barang baku atau barang modal dari dalam atau luar negeri untuk proses produksi dalam rangka kegiatan ekspor atau melakukan penunjang ekspor. Lalu ada negosiasi atau diskonto wholesale ekspor. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank atas pengambil alihan tagihan ekspor barang atau jasa yang bermanfaat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran segera atas tagihan ekspor atau tagihan dalam rangka kegiatan ekspor. Lalu ada pembelian tagihan supplier, yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank ini kepada supplier atau para pemasok yang memiliki tagihan atas penjualan atau penyerahan barang jasa kepada prinsipal yang bergerak di bidang ekspor ataupun kegiatan penunjang ekspor yang berguna untuk membantu supplier atau pemasok mendapatkan pembayaran segera atas tagihan ekspor atau tagihan dalam rangka kegiatan ekspor. Nah, lalu ada yang kedua yaitu mengenai pembiayaan luar negeri. Pembiayaan diberikan dalam bentuk modal kerja ekspor ataupun investasi kerja ekspor kepada badan usaha yang badan hukum berdomisili di dalam wilayah negara Indonesia. Juga bisa termasuk perorangan, bukan hanya badan usaha.
Lalu yang ketiga ada pembiayaan syariah. Nah, fasilitas yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang ditujukan untuk pelaku usaha yang berada di dalam dan di luar negeri. Lalu yang selanjutnya mengenai penugasan khusus atau National Interest Account. Penugasan khusus ini adalah suatu penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI atau Indonesia Exim Bank untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program National Interest Account atau NIA. Gambaran umum berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 18 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya dari pemerintah. Penugasan khusus ini adalah penugasan dari LPI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sudah dilaksanakan. Ruang lingkup dan kriteria berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/PMK titik 08/2015 tentang penugasan khusus kepada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia terdapat pengaturan mengenai ruang lingkup dan kriteria NIA yang diberikan secara selektif dan terbatas pada yang pertama yaitu sektor ekonomi, lalu yang kedua komoditas, lalu yang ketiga negara tujuan daripada ekspor itu, lalu yang keempat kriteria pelaku ekspor, lalu yang kelima yaitu bentuk pembiayaan dari ekspor. Lalu yang selanjutnya yaitu KURB atau kredit usaha rakyat berorientasi ekspor, yang selanjutnya disebut KURB atau pembiayaan yang diberikan oleh LPI kepada badan usaha termasuk perorangan yang mempunyai usaha berorientasi kepada ekspor. Lalu yang terakhir yaitu mengenai penjaminan ekspor. Kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Indonesia Exim Bank ini pada dasarnya merupakan bentuk penjaminan bagi eksportir. Penjaminan yang disediakan oleh Indonesia Exim Bank ini dalam bentuk yang pertama yaitu jaminan tender. Itu penjaminan untuk menjamin bahwa terjamin tidak akan mengundurkan diri dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Lalu yang kedua yaitu jaminan pembayaran. Itu penjaminan untuk menjamin bahwa pengembalian sebagian atau seluruh uang muka yang sudah dibayarkan oleh penerima kepada terjamin sesuai kontrak antara terjamin dan penerima jaminan. Apabila pihak terjamin ini prestasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu jaminan pelaksanaan. Penjaminan untuk menjamin bahwa pihak terjamin akan melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara terjamin dan penerima jaminan. Lalu yang keempat, jaminan pembayaran, yaitu penjaminan untuk menjamin bahwa pemilik proyek atau pemberi kerja atau pemberi akan melakukan pembayaran kepada kontraktor atau pelaksana apabila kontraktor atau pelaksana ini telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kontrak, yaitu antara terjamin dan penerima jaminan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai video daripada UKM yang telah mendapatkan jasa daripada LPEI, yaitu UKM dari batik.
Eh, Mungkin sekian pemaparan materi dari saya untuk webinar pada malam hari ini. Baik, kali ini kita memasuki sesi untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan. Izin bertanya, Mas, apakah diperbolehkan? Baik, untuk Mas Fuad, silakan. Sebenarnya terima kasih atas pemaparan materi yang sudah ditayangkan tadi. Saya ingin bertanya, apa keuntungan bagi pelaku usaha jika menggunakan metode pembayaran open account dalam bisnisnya? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi untuk metode open account ini dapat memberikan keunggulan persaingan dalam perdagangan internasional. Jadi seperti eksportir atau para pelaku usaha ini memiliki peluang untuk menjual barang-barang produksinya itu dengan harga yang lebih tinggi karena memberikan kesempatan kepada para pembeli ini untuk melihat produk kita terlebih dahulu. Jadi ini juga dapat digunakan untuk meminimalisir resiko dari pembeli dan juga dapat menjadi landasan kuat bagi kesinambungan bisnis jual beli antara si penjual atau si eksportir ini dan si pembeli, atau bahasa mudahnya itu kita menjadi langganan mereka lah. Jadi inti dari metode ini itu untuk membangun kepercayaan pembeli untuk kembali lagi membeli produk-produk dari si eksportir tadi atau si pelaku usaha ini. Nah, maka dari itu metode open account ini lebih baik jika digunakan si para pelaku usaha ini sudah mengenal baik dengan para si pembeli. Kurang lebih seperti itu, Mas Fuad, untuk jawabannya. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Silakan. Ya, saya izin bertanya, Mas. Baik, Mbak Ajeng, silakan. Ya, saya ingin bertanya dari webinar yang telah disampaikan tadi, apa saja yang ditawarkan LPEI dalam jasa konsultasi bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia, begitu? Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa yang disebut itu seperti CSR. Nah, tanggung jawab sosial lembaga ini terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta lingkungan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan kesinambungan sesuai dengan visi misi dari lembaga ini. Jadi tujuannya untuk meningkatkan awareness dari LPII sebagai lembaga khusus yang memberikan perhatian kepada usaha yang berorientasi ekspor khususnya untuk UMKM dan koperasi yang sudah menjadi debitur LPII. Nah, fokus LPII adalah CSR yang berdampak luas kepada tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi di pedesaan-pedesaan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha atau nasabah atau supplier melalui kegiatan yang memberi nilai tambah, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan. Nah, bentuk penyaluran CSR ini berupa yang pertama yaitu community development melalui serangkaian kegiatan yang diberikan kepada komunitas atau kelompok masyarakat yang diarahkan untuk mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu yang kedua, sarana penunjang ekspor. Jadi bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi berorientasi ekspor. Dan diberikan kepada beberapa UMKM mitra dan dari debitur atau pihak lain yang relevan berdasarkan prioritas dan yang berdampak kepada meningkatkan kesejahteraan UMKM itu sendiri. Lalu yang kedua ada program khusus rintisan ekspor baru, yaitu program yang disiapkan dengan durasi sekitar 1 tahun melalui tahapan seleksi pelaku UKM yang berorientasi ekspor yang ingin berkembang menjadi cikal bakal eksportir di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui serangkaian tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan suatu usaha yang unggul dan dapat sustain di pasar global. Para pelaku usaha ini akan diberikan
seperti modul-modul khusus guna membekali pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi eksportir yang baru. Nah, program ini dapat diberikan kepada klaster atau komunitas pelaku usaha yang berorientasi ekspor, lalu ada non-klaster atau individu usaha yang berorientasi ekspor. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ajeng, untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sudah jelas. Mungkin ada yang lain? Mungkin cukup sekian jika tidak ada pertanyaan. Sekian dari pemaparan webinar saya pada malam hari ini. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.